sejarah itu kan tetap penting banget, Zat. Iya. Ya, untuk kita pelajari. Ya, kayak misalnya sejarah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan lain-lain. Dan kita bisa banyak mendapatkan pembelajaran di situ. Belajar sejarah yang asik tuh kayak gimana sih sebenarnya? Terus kenapa sih kok kita belajar sejarah kesannya tuh berat banget kita belajar sejarah? Jadi sebenarnya sejarah itu tidak semua masa lampau. Makanya sejarah itu adalah masa lampau yang ada kaitannya dengan manusia. Karena kalau nggak ada manusianya nggak ada yang mengamati. Betul. Di sejarah itu belajar filsafat pakai contoh. Jadi kita tuh nggak perlu bilang kamu harus rajin menabung. Cukup cerita aja orang yang rajin menabung. Kamu nggak perlu cerita banyak berlatih. Ceritain aja orang yang jadi hebat karena banyak berlatih. Perdebatan soal sumber yang dipakai. Oh iya. Sumbernya bener apa enggak? Ya, karena kemarin saya lihat ada broadcast bahas tentang Borobudur, ada Baitul Maqdis yang asli, Nabi Sulaiman dengan Sleman, itu nggak ada satupun fakta di situ. Tapi mereka yang percaya Hitler dimakamkan di Garut itu karena di Garut itu ada makam ini. Namanya Hitler? Makam Nazi, makam Nazi. Oh, makam Nazi? Ada pasukan Nazi, ada berapa gitu. Ada, Serius, Ndra? Ada serius. Pernah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pemirsa penonton setia channel YouTube The Sungkar Family. Kita udah di episode baru lagi bersama Ustadz Dr. Akmal Syafril. Masya Allah. Dan juga sama Bang Wisnu Pasih tentunya. Masya Allah. Ada juga Bang Indra Yogi dan teman-teman semua. Masya Allah. Tapi pertanyaannya ini siapa? Anda siapa? Anda siapa? Tidak ada introduction. Parah banget ya. Tidak ada intro. Makasih ya, Jan. Ini udah suruh opening. Dia tiba-tiba, aduh, emang bener-bener Indra yang keterlaluan. Orangnya lagi ya. Kan direkam kan? Ada rekam. Buat dokumentasi. Iya. Enggak, kita udah mulai kok. Aduh, Masya Allah, teman-teman semua. Perkenalkan ini Ojan, ya. Nama panjangnya siapa, Jan? Januar Lutfiansyah. Januar? Lutfiansyah. Lutfiansyah. Iya. Oh, dipanggil Ojan. Iya. Oh. Banyak sih nama panggilannya. Banyak. Berapa banyak? 3. 3. Siapa aja? Ojan. Terus? Upi. Upi. Oke. Terus ya, dari Lutfi. Januar. Januar. Iya. Oh. Lutfi juga. Lutfi. 4 ya? Ada nggak satu lagi? Biar 5. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Akmal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mas Indra? Ya. Sehat? Alhamdulillah. Mata agak miring tuh. Oh, miring ya. Masya Allah, ini seperti biasa kalau misalnya sama Ustadz Akmal berarti kita ada pembahasan nggak jauh-jauh tentang sejarah juga ya, Indra ya? Iya. Pembahasan sejarah. Dan memang sebenarnya banyak pembahasan yang bisa kita bahas sama Ustadz Indra. Ustadz Indra. Ustadz Akmal. Ustadz Ojan maksudnya. Ustadz Ojan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sama Ustadz Akmal. Nah, tapi hari ini sebenarnya kita masih penasaran ya, Indra ya, soal yang kemarin itu, soal sejarah. Katanya sejarah itu dipelajari, kalau yang setahu orang-orang dan selama ini adalah sejarah itu dipelajari agar sejarah tersebut tidak terulang lagi gitu loh. Bukan terulang, sejarah itu bisa berulang. Iya. Bisa berulang sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran dari sejarah tersebut gitu. Tapi kemarin kalau teman-teman penasaran seperti apa penjelasan dari Ustadz Akmal, bisa dinonton episode kita yang waktu sama Ustadz Akmal yang untuk pertama kalinya gitu ya. Nah, kali ini kita sebenarnya mau nanya-nanya sama Ustadz, di antaranya Ustadz, ini pertanyaan tentang sejarah itu kan tetap penting banget Ustadz, ya, untuk kita pelajari. Ya, kayak misalnya sejarah bagaimana Nabi Adam sama Hawa gitu ya, terus sejarahnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan lain-lain. Dan kita bisa banyak mendapatkan pembelajaran di situ. Nah, cuman terkadang ada beberapa orang-orang yang seperti menanyakan, belajar sejarah yang asik tuh kayak gimana sih sebenarnya? Terus kenapa sih kok kita belajar sejarah kesannya tuh berat banget kita belajar sejarah gitu? Nah, kalau dari Ustadz Akmal sendiri melihat hal seperti ini bagaimana? Karena takutnya orang juga ketika ingin belajar sejarah dari hal yang simple, biasanya kan orang nonton YouTube, orang lihat konten sosial media, tapi apakah itu semua bisa kita filternya kayak gimana, Ustadz? Jangan sampai nanti benar-benar belajar sejarah malah udah belajar yang simple, tapi salah juga belajarnya gitu. Gimana, Ustadz? Jadi, yang kita sebut sejarah itu, kalau kata para begawan ilmu sejarah di Indonesia lah gitu ya, sejarah itu ada 3 makna. Ya, sejarah yang pertama yang dimaknai sama orang awam adalah masa lampau. Ya, masa lampau. Yang namanya dulu itu berarti sejarah.
Ya, misalnya sejarah hidup saya, gitu. Misalnya sejarah hidup kita, gitu, segala macam dia. Sejarah sejarah organisasi kita itu masa lampau itu sejarah. Kemudian yang kedua, sejarah itu sebagai penuturan cerita tentang masa lampau. Apakah cerita itu adalah keseluruhan dari masa lampaunya? Enggak. Ya, jadi kita harus pahami bahwa sejarah inilah masa lampau ya. Bayangin ini ada himpunan besar itu masa lampau. Dari seluruh masa lampau yang enggak semuanya teramati. Ya. Ada masa lampau yang teramati. Ya. Dari semua yang teramati, hanya sebagian yang tercatat. Dari semua yang tercatat, hanya sebagian yang catatannya sampai ke kita. Dari yang sampai kepada kita, yang dianalisis, nah itulah sejarah. Oh. Jadi sebenarnya sejarah itu tidak semua masa lampau. Ya. Ya, jadi makanya sejarah itu, kalau kemarin kita bahas ya, sejarah itu adalah masa lampau yang ada kaitannya dengan manusia. Karena kalau nggak ada manusianya, nggak ada yang mengamati. Betul, iya. Apalagi nggak ada yang mencatat. Kalaupun ada yang mencatat, nggak semua catatan sampai ke kita. Kayak kemarin di Gaza dibombardir, ada Universitas Al-Azhar di Gaza gitu ya. Maka semua catatan yang ada di kampus itu hilang. Ya, siapa aja yang pernah lulus di situ gitu ya. Barangkali banyak data yang hilang gitu. Ya, tapi bukan berarti nggak terjadi kan. Nah, jadi sejarah itu serunya sejarah adalah pada bagian analisis. Bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita memahami masa lampau dengan keterbatasan yang ada. Ya, jadi bahan yang ada di kita tuh nggak lengkap. Iya, nggak lengkap. Nggak lengkap. Jadi kita harus tapi sampai ke kita. Iya, yang sampai ke kita. Jadi kita harus membayangkan seperti apa sebenarnya yang terjadi di masa lampau. Ya, dan disitulah kita harus connect the dots. Jadi situlah seperti kita kayak main puzzle gitu ya. Cuman ada potongan ini sama potongan ini. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi? Nggak mudah. Ya, karena kita mesti ngambil keterangan dari tempat lain, sebagainya. Ya. Nah, kemudian pengertian sejarah yang ketiga, tadi pertama tentang masa lampau, kedua tentang penuturan, yang ketiga adalah sebagai ilmu. Nah, kalau udah bicara ilmu, ini yang seru sebenarnya. Ini yang seru. Kenapa? Untuk menciptakan penuturan yang lengkap, ya, cerita yang lengkap tentang masa lampau gitu ya, maka kita butuh ilmunya. Bagian yang namanya ilmu sejarah atau metode sejarah, lebih tepatnya metode sih ya. Metode sejarah itu ada 4. Yang pertama, heuristik, ngumpulin semua data. Jadi semua data, semua sumber dikumpulkan, ya. Kemudian yang kedua adalah kritik sumber. Jadi dikritisi, ini benar nggak kayak begini? Karena bisa jadi apa yang tertulis tidak benar. Ya, bisa jadi orang berbohong, bisa jadi orang salah memahami, bisa jadi orang bias. Ya, kayak misalnya waktu dulu pernah diungkap sama Ustadz Asep ya, ada sebagian orang liberal itu yang bilang bahwa dulu ada kok ulama yang homoseks. Nah, ternyata begitu diselidiki, yang mengatakan bahwa ulama yang satu ini adalah homoseks adalah seorang penyair, dan penyair itu adalah musuhnya. Dan sumber cuma satu. Ya, padahal ulama ini ulama terkenal. Kalau yang ngomong cuma satu, sangat diragukan. Sangat diragukan. Ya, itu contoh bagaimana kita mengkritisi. Ya, termasuk misalnya mungkin pernah dengar Tariq bin Ziyad ketika menguasai menyerang Andalusia. Dia membakar kapal-kapalnya. Pernah dengar nggak? Jadi dia nyerang, kemudian supaya pasukannya nggak berpikir untuk pulang, dibakar kapalnya. Itu cerita termasyhur tapi sangat diragukan. Gitu. Kenapa diragukan? Karena dua alasan. Pertama, yang ngomong yang cerita tentang pembakaran kapal itu hidupnya 200 tahun setelah Tariq bin Ziyad. Padahal kalau itu benar-benar terjadi, itu pasti trending topik di zamannya. Tapi kok orang sezaman nggak bilang itu gitu. Nah, itu diragukan. Ya, yang kedua, kapal-kapal itu pinjaman. Itu fakta yang diketahui. Dibakar maksudnya gitu. Ya, masa kapalnya dibakar gitu ya. Jadi nggak make sense gitu. Ya, jadi ya, yang kayak tadi juga masalah ini masalah yang besar, kok orang sezaman dia malah nggak ada yang bahas itu. Malah beritanya baru muncul 200 tahun kemudian. Ya, jadi itu cerita termasyhur. Mungkin orang senang cerita itu karena itu lebih heroik gitu ya. Tapi that's not true. Ya, kemungkinan besar nggak terjadi gitu. Ya, itu contohnya kritik sumber. Jadi sumber itu kita kritisi. Kalau dalam ilmu hadis kita selidiki sanadnya sama matannya. Sanadnya itu sumbernya. Kira-kira orang ini bisa dipercaya apa enggak? Gitu ya. Pembohong atau bukan? Ahli maksiat atau bukan? Kalau di ahli maksiat kita punya alasan ya untuk meragukannya. Untuk tidak menerima hadis itu ya. Untuk tidak percaya. Dia sekali bohong aja udah nggak bisa terima tuh Ustaz ya? Iya, nggak bisa sahih gitu. Ya. Walaupun hadis bisa jadi sahih karena disahihkan sama hadis yang lain. Bisa lewat jalur yang lain bisa jadi gitu ya. Ya sama kayak gitu. Bentar, tolong jelasin matannya. Matan tuh apa? Tadi kan sanad. Kalau matan isinya. Matan isinya ya. Isi. Kayak misalnya
kisah Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi buta, pernah dengar? Iya. Iya. Itu nggak ada sama sekali riwayatnya. Dan isinya pun bermasalah. Oh. Isinya bermasalah. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat Nabi. Oh. Nabi itu kan tabligh. Selalu, kan sidik, amanah, tabligh. Fatonah. Tabligh itu selalu menyampaikan. Oke. Nggak mungkin ada orang kafir membenci Rasulullah SAW dan dia buta, lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk nggak ngomong sama sekali gitu. Nggak boleh. Itu melanggar tugas beliau. Kirain benar tuh hadisnya. Nggak ada. Tapi saya tantang cari riwayatnya. Cari riwayatnya, nggak akan ketemu. Oh gitu. Nggak ada riwayatnya. Ya, karena udah dibahas juga sama Ustaz Asep, makanya saya berani ngomong gitu ya. Ustaz Asep juga pernah bahas, emang nggak ada. Berarti sanad sama matannya harus ini ya, Ustaz ya? Ya, kurang lebih kritik sumber kayak begitu juga. Ya. Ya, kritik sumber seperti itu. Kemarin ada namanya sejarawan namanya Ilan Pape. Ilan Pape tuh sejarawan Yahudi, tapi dia jadi berubah melawan Zionisme setelah dia disertasi. Nah, dia lagi disertasi dia tuh penelitian tentang tahun 48 ketika Israel berdiri. Lengkapnya sih tentang kebijakan luar negeri Inggris dalam mendukung pendirian negara Israel tahun 48. Oke. Itu penelitian dia, ya. Nah, setelah dia teliti dokumennya, misalnya dia lihat dokumen tentang kota apa gitu, kota Haifa, kota kelahirannya dia gitu ya, Haifa. Di situ diceritakan dokumen militer ya, ada instruksi dari para komandan lah gitu ya. Kosongkan kota ini, lakukan apa yang harus dilakukan. Ya, lakukan apa yang seperlunya gitu ya. Itu nggak ada sama sekali bahasan tentang bunuh, tentang usir selamanya atau bunuh kemudian gebukin atau apa, nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu beliau wawancara pas tentara yang pernah terlibat di situ, kan waktu itu masih hidup gitu ya. Dia penelitian tahun 80. Jadi waktu itu masih baru 30-an tahun gitu ya, masih banyak lah yang hidup ya. Di wawancara, ternyata mereka semua menjawab, kami tahu kalau instruksinya lakukan apa yang harusnya, apa yang seperlunya dilakukan ya artinya bunuhin. Ya, jadi dokumen yang mengatakan do what you have to do, tapi di lapangan semua orang ngerti bahwa itu artinya habisi, gitu. Jadi nggak selalu kata-katanya persis dengan apa yang diperbuat, itu juga termasuk kritiknya gitu. Jadi kita benar-benar menyelidiki. Kalau bisa sejarah itu nggak mau ngambil dari satu sumber saja. Gitu. Ya makanya biar menguatkan ya, Sat ya. Iya, menguatkan. Kalau dalam ilmu hadis makanya dalam ilmu hadis kita cari hadis dari periwayat yang bisa dipercaya. Karena kalau kita yakin dia bukan pembohong, kita nggak perlu ngecek lebih rumit lagi gitu. Ya, bayangin kalau orangnya pembohong, kita pusing, kita nyari-nyari tahu dari sana sini, semua omongan dia kita nggak yakin, kan sulit ya. Makanya lebih mudah kita cari orang yang thiqah, yang bisa dipercaya. Nah, itu dalam ilmu hadis itu kayak begitu. Tapi ini kita lagi bicara sejarah gitu ya. Nah, kritik sumber ini yang seru sebenarnya gitu. Ya, ini yang seru gitu ya. Ini yang nggak dieksplor di sekolah gitu. Makanya pelajaran sejarah tuh jadi kayak hafalan gitu. Ya, karena kita nggak mengkritik sumber dan menganalisa. Nah, stage berikutnya, yang pertama tadi heuristik, ngumpulin data, kedua kritik sumber, yang ketiga adalah interpretasi. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini gimana kita make sense dari semua data yang kita dapat ini gitu. Ya, baru yang terakhir adalah historiografi, menuliskan. Ya, jadi dari semua yang kita ketahui, ceritanya gimana. Nah, yang kita nikmati selama ini historiografinya doang. Ya, kita nggak merasakan stage sebelumnya, padahal seru sekali. Sejarah tuh serunya di analisisnya. Analisisnya ya, Saya kasih contoh, ini contoh yang selalu saya kasih di mana-mana gitu ya. Kenapa kita proklamasi tanggal 17 Agustus? Ada faktor apa itu? Kira-kira? Coba Mas Ajan jawab gimana? Bisa menjawab? Jangan, dia udah tahu dia. Dia tahu. Ini kita bahas di SPI soalnya. Ini mah jangan ya. Muridnya Ustaz Akmal ya. Gimana, Ustaz? Pertanyaannya apa? Kenapa kita proklamasi 17 Agustus? Kenapa, Andre? Ya karena pada saat itu proklamasi aja. Enggak. Makanya kan saya bilang kan semua peristiwa pasti faktornya banyak. Nggak cuma satu. Ya, kenapa nggak awal Agustus? Kenapa nggak Juli? Kenapa nggak September? Gitu. Karena kalau, bentar. Jadi kita ulik pelajaran sejarah dulu nih. Karena ketika tidak disegerakan, nanti Belanda yang pada saat itu gitu ya, itu akan balik lagi dan kita belum proklamasi. Salah satu faktor ya? Ya, salah satu faktor. Tapi Jepang gimana? Oh ya, Jepang. Tapi kan Jepang udah menyerah gara-gara perang Harbor. Nah, itu faktornya. Ya, kenapa kita 17 Agustus? Karena tanggal 6 dan 9 ada bom di Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Tapi begitu pun tanggal 6, tanggal 9
tanggal 6 di Hiroshima, tanggal 9 di Nagasaki, kita tahu baru tanggal 14. Iya. Orang Indonesia baru tahu tanggal 14. Oke, ya karena media pada saat itu ini. Soekarno lagi ke Vietnam, tanggal 14 itu beliau dalam perjalanan pulang, di perjalanan pulang itu beliau baru tahu, oh ternyata Jepang udah menyerah tanpa syarat. Nah, makanya 14, 15, 16 itu rapat tanggal 17, tanggal 16 bahkan diculik kan ke Nias Dengklok. Karena dipaksa untuk segera proklamasi. Karena Jepang janjiin kita merdeka. Jepang, makanya Soekarno tuh nunggu lampu hijau dari Jepang. Cuman di perjalanan pulang, beliau kan diundang ke Vietnam karena waktu itu pusat komando Jepang di Asia Tenggara itu di Vietnam. Nah, ketika lagi perjalanan pulang dia baru tahu, oh ternyata udah kalah. Kalau udah kalah ya momentumnya sekarang gitu. Jadi buru-buru bet tanggal 17 gitu ya. Jadi nggak semudah itu gitu ya. Ya, jadi ada alasannya kenapa kita proklamasi tanggal 17 gitu ya. Kenapa nggak bisa di awal? Karena di awal kita harus pertimbangkan Jepang. Ya, tapi ternyata Jepang sudah kalah, ya momentum. Nah itulah makanya saya bilang sejarah tuh nggak cuma sekedar antum punya niat, antum ikhtiar lalu ada hasil. Ya. Ikhtiar pun ada faktor lain di situ apa? Momentum. Momentum tuh qadarullah. Ya, bukan kita yang ngusahain kan? Kita nggak ada urusan. Ya sama kayak pertanyaannya sama kayak kenapa Jepang tahun 42 masuk ke Indonesia, Belanda kayak nggak ada perlawanan. Itu perangnya cuma sepekan 2 pekan, nggak nyampe 2 pekan. Itu kenapa saya lupa tuh? Tadi udah dibahas, kemarin udah dibahas kita di episode sebelumnya. Belanda udah keok sama Jerman. Oh iya, astagfirullahaladzim. Tahun 41 tuh udah keok. Mereka udah hancur lebur tuh ya, secara perekonomian juga. Hancur di sana, tapi di Indonesia nggak ada yang tahu. Di Hindia Belanda kita nggak tahu kalau Belanda tuh habis. Gitu. Ya kitanya, tapi ya pemerintah Hindia Belandanya, si Belandanya pasti udah tahu-tautan ya. Makanya begitu Jepang datang, perang cuma sebentar, kalah mereka. Ya, jadi ada momentum gitu. Itu makanya saya bilang belajar sejarah tuh pasti jadi lebih bijaksana karena antum harus mengakui nggak semua hasil yang kita dapat sekarang tuh hasil ikhtiar gitu loh. Ada juga momentum, ada kebetulan yang kita sebut kebetulan gitu ya. Ada ya semua itu disebut qadarullah, yang takdir Allah sebenarnya kan. Nah, gitu. Jadi itulah interpretasi kita. Bagaimana kita menginterpretasikan ini ada kejadian, di situ ada kejadian. Ini berhubungan apa enggak? Nah, gitu ya. Itu serunya di situ. Jadi nggak cerita tuh nggak cuman lurus-lurus aja gitu. Ini kita berusaha ngusir penjajah, merdeka. Artinya ketika memang kan misal kita bilang soal yang metode kedua tadi Ustaz, ada analisa kita gitu ya. Artinya kan berarti kan ada sudut pandang dari berbagai berbagai pihak gitu loh untuk memahami sejarah ini gitu. Nah, terjadi ketika ada misal pemahaman yang berbeda-beda ini sehingga terjadi orang melihatnya dari sejarah yang dari sudut pandang ini, itu berarti sah-sah aja dong ketika kita memahami sebagai orang awam ya Ustaz ya. Di situ ada perdebatan. Di situlah perdebatan sejarah tuh di situ. Dan itu sah-sah aja ya. Jadi ada 2 perdebatan ya. Pertama perdebatan soal sumber yang dipakai. Sumbernya bener apa enggak? Atau bahkan dia ada sumber apa enggak? Jangan nggak ada sumber. Ya, karena kemarin saya lihat ada broadcast bahas tentang Borobudur ada Baitul Maqdis yang asli, Nabi Sulaiman dengan Sleman, itu nggak ada satupun fakta di situ. Nggak ada ya, Ustaz ya? Dokumen nggak ada, fakta nggak ada, argumen. Pernah. Terus dia bilang kita harus melihat sejarah yang mana, saya bilang gitu ya. Sejarah mana yang nggak ada dokumennya, nggak ada argumennya, bahkan ada genre dalam ilmu sejarah namanya sejarah lisan. Jadi mungkin datanya nggak ada tertulis, tapi seluruh rakyat tahu. Ya, seluruh warga tahu. Kayak misalnya orang Bogor kalau yang seumuran saya pasti tahu dulu pernah ada bioskop namanya bioskop Ramayana. Ya, jadi walaupun nggak ada fotonya, tapi kita tahu ada di situ pernah ada bioskop Ramayana gitu ya. Itu namanya sejarah lisan. Ya. Nah, jadi walaupun nggak ada catatannya, walaupun nggak ada dokumennya, tapi minimal semua tahu gitu. Kalau semua tahu, baru kita bisa ngomong, itu ada argumen. Ini nggak ada sejarah lisan, nggak ada dokumen, nggak ada apapun, nggak ada, itu bukan sejarah gitu. Ya, itu bukan sejarah kalau di mana nggak ada dokumen. Nah itu jadi pertama kita berdebat soal sumber, kedua soal interpretasi terhadap sumber. Ya, itu bener nggak kayak begitu? Ya kayak Ilan Pape tadi ada dokumen, tapi dia nggak puas dengan dokumen doang. Dia wawancara orangnya, ternyata beda. Ya ternyata, ternyata walaupun dia baca bilangnya begitu, pelaksanaan lapangan nggak begitu. Mereka punya pemaknaan sendiri. Nah di situ pelik-peliknya sejarah gitu. Ustaz, bener nggak sih kalau misal dibilang sejarah itu dibuat oleh pemenang?
Iya, ada kata-kata itu. Ya kan ada kata-kata itu tuh. Sejarah itu dibuat oleh pemenang. Ditulis oleh pemenang. Kurikulum yang ditulis oleh pemenang. Kurikulum ya. Kurikulum. Jadi di Indonesia pun demikian. Indonesia pun demikian. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya PRRI. PRRI itu dianggap pemberontak. Di kurikulum selalu tulis pemberontak. Tapi ada guru besar UI yang nulis buku tentang bahwa PRRI dan Permesta adalah aksi protes, bukan pemberontakan. Dan itu guru besar UI. Jadi mau dibilang sejarawan kaleng-kaleng susah juga. Iya. Sulit sekali. Dan sampai sekarang nggak ada yang mendebat dia. Dalam bentuk buku atau apa? Buku. Oh, buku. Ada apa judulnya? Oh, saya lupa PRRI, Permesta, apa ya? Atau guru besar, nama guru besarnya? Pak Leirisa. Pak Leirisa. Leirisa, orang Indonesia Timur. Ya, jadi beliau nulis soal itu PRRI dan Permesta. Apa judul tadi? Saya lupa judul lengkapnya gitu ya. Pokoknya PRRI Permesta gerakan protes atau bagaimana gitu ya. Oh, bukan pemberontak, tapi pemberontakan. Tapi intinya aksi protes. dia justru membuat kesimpulan yang berbeda dari kurikulum yang terlanjur beredar ya. Gitu. Bahwa PRRI itu sebenarnya aksi protes. Dan ini metode sejarah ya, Sat ya? Iya. Ya, tadi kan soal dia sejarawan, dia guru besar. Jadi mau bilang dia bukan ahli susah juga gitu ya. Betul sih. Susah. Tapi kenapa pandangan dia nggak populer ya, Suat ya? Nah, itu yang saya bilang kurikulum yang milik penguasa, bukan sejarah. Situ. Artinya walaupun yang berkuasa nulis kurikulum sendiri, tapi di kalangan sejarawan perdebatan masih jalan terus. Iya, masih selalu jalan. Makanya saya kurang suka dengan ungkapan tadi karena bikin kita jadi putus asa. Kayak kita nggak bakal menang gitu. Wah, berarti nggak ada gunanya. Akhirnya kita menjauh dari sejarah. Tapi menjauh dari sejarah tuh nggak mungkin. Ya, masalahnya gini. Sejarah itu kalau di UI, sejarah tuh masuk dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Oke. Kenapa? Karena sejarah memberitahu Anda tuh bangsa apa. Anda tuh bangsa macam apa. Ya, jadi kalau kita bilang saya mau mengabaikan aja lah sejarah, buat apa kita lihat masa depan aja gitu ya. Tapi Anda nggak tahu siapa Anda gitu. Ya, ibaratnya anak nggak tahu siapa orang tuanya gitu ya. Dia nggak tahu legacy apa yang ada di bangsa dia gitu. Jadi kita mengabaikan sejarah juga nggak bagus. Iya. Ya. Jadi kita di dalam Islam juga nasab tuh penting ya, Sat ya, maksudnya. Jangan sampai kita nggak tahu kita nih bangsa apa. Misalnya kalau dibilang, bangsa Indonesia ini Islamnya Islam abangan misalnya gitu ya. Kalau Anda percaya kayak begitu, ya Anda jadi beragama asal-asalan aja. Iya. Ya, padahal kalau kita baca sejarah, kita pernah ada Imam Masjidil Haram orang Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita punya Syekh Nawawi Al-Bantani yang disebut sebagai ulama terbesar di Hijaz pada masanya. Masya Allah. Pada masa hidup beliau. Ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Masya Allah. Banyak sekali ulama-ulama kelas dunia gitu. Ya. Nah, kalau kita tahu sejarah itu, kita akan mengatakan bangsa Indonesia Islamnya nggak kaleng-kaleng loh sebenarnya. Nah, akhirnya kita jadi bersemangat belajar agama. Jadi ngaruh sekali sejarah tuh. Iya. Ya, ngaruh sekali. Kalau Anda dikasih tahu bapak Anda bukan siapa-siapa, nggak. Tapi kalau bapak Anda ulama besar, wow. Itu pengaruh ke kitanya bener sih. Iya kan? Jadi kayak misalnya dulu, jangan sampai kita jadi apatis sama sejarah gitu intinya gitu ya. Nggak bisa gitu. Ya. Kayak misalnya Hitler ya bilang bahwa mereka adalah dari bangsa Arya. Bangsa yang ini segala. Itu kan menaikkan moral ya, betul. Ya. Betul. Walaupun itu kan belum bisa dipercaya. Bisa jadi bohong. Bisa jadi bohong. Hanya untuk menaikkan moral mereka gitu ya. Iya. Apalagi Hitler dimakamkan di Garut ya. Itu gimana? Sebenarnya nggak sih? Nggak mungkin kan dia kan bunuh diri di sana kan. Itulah kita berdebat soal sumber saja gitu. Kalau kita baca penuturannya gitu ya, kita akan lihat bahwa sumbernya tuh nggak kuat. Nggak jelas ya. Ya sama kayak di broadcast, banyak kan broadcast sahabat Nabi yang pernah datang ke Garut, ke Cirebon. Tapi mereka yang percaya Hitler dimakamkan di Garut itu karena di Garut itu ada makam ini. Namanya Hitler? Makam Nazi. Oh, makam Nazi. Ada pasukan Nazi, ada berapa gitu. Serius, Ndra? Ada serius. Pernah ke sana. Serius? Pernah ke sana, ada. Namanya apa, Ndra? Aduh, lupa namanya. Lumayan terkenal kok. Dan memang ada nisannya, ada nisan Nazi, tentara Jerman. Itu. Mungkin melarikan diri kali ya. Jadi dari situ orang mungkin berpikir, oh ini tentara Nazi aja bisa sampai segini gitu. Masa ya Hitler mungkin bisa jadi kabur. Bahkan ada meyakini kan Hitler masih hidup sampai sekarang kan. Sampai sekarang, Bukan sampai sekarang sih, maksudnya sampai beberapa tahun ke belakang kemarin lah gitu. Iya. Kaburnya ke sini dan dia bilang bunuh diri di sana. Ganti nama lah. Ada yang udah dioperasi mirip. Iya. Gitu. Pokoknya macam-macam lah kalau kita baca di Iya juga sih ya. Di Garut belajar motong rambut barangkali gitu. Aduh. Asgar. Kayak lagi ternak kayaknya.
Jadi begitu. Jadi ada yang percaya Hitler dimakamkan di Garut itu. Iya. Itu kan maksudnya apa ya? Mereka berpendapat seperti itu kan punya sumber tuh. Iya. Mengujinya tuh gimana misalkan salah? Ya kita mesti baca dulu lah. Kalau misalnya dia bilang ada makam orang Nazi, ya orang Nazi bukan Hitler doang kan, banyak Iya, orangnya gitu ya. Tahu dari mana itu Hitler gitu? Bisa jadi bukan Hitler tapi Nazi yang lain barangkali. Ya, masuk akal aja gitu. Tapi kalau orang harus menjelaskan, nggak bisa orang bilang Hitler sampai ke Garut. Anda harus menjelaskan dia kaburnya gimana caranya. Karena orang se-high profile itu kabur tuh susah gitu. Iyalah. Iya. Ya. Karena kita tanya aja Mas Wisnu gitu, kalau jalan-jalan kemana-mana bisa nggak dikenali, bisa nggak gitu? Bisa sih sebenarnya. Cuman kalau untuk se-Hitler sih nggak mungkin kayaknya ya. Se-Hitler nggak dapat. Se-Hitler sih nggak mungkin. Sulit gitu. Iya, Harus menjelaskan gitu gimana ceritanya gitu kan. Iya, prosesnya. Itu nggak semudah itu kita mengatakan dia lari ke Garut. Iya, kita juga harus kritis ketika menanggapi itu ya. Dalam arti positif ya, Ustaz ya. Iya. Maksudnya kita harus mikir juga dia kabur ke Garut. Itu emang gampang ya sih. Sekarang ya oke kita kritisi sekarang aja lah. Oke, dia lari ke Garut, berarti tahun 45 kan? 45. Iya, Indonesia betul. masih ada Jepang. Iya, di Jepang. Jepang itu Bukan sekutunya Jerman. Jepang itu nggak sekutu. Sebenarnya nggak. Itu sebenarnya dua perang yang berbeda sebenarnya. Antara Jepang sama Jerman tuh dua perang yang berbeda. Oke. Ya, jadi Tapi mereka Jepang sepakat untuk kerjasama, ngacak-ngacak di Pasifik aja. Kerjasama. Ya maksudnya dia daerah sana ini bagian Jerman gitu. Nggak juga ya? ya? Juga. Jepang curi-curi aja lagi ada keributan di sana, Jepang nyerang Pearl Harbor kan begitu. Ya kerjasama dalam arti mungkin ada aja tapi saya rasa nggak deket ya, jauh ya posisinya gitu ya. Nah, dan ada Jepang itu majalah aja nggak boleh terbit, ditutup semua sama dia gitu ya. Ketat sekali dia ngejaga Indonesia gitu. Ya, jadi perlu penjelasan betul-betul gimana lari dari Jerman sampai ke Garut tuh penjelasan gitu. Perlu penjelasan gitu. Nggak segampang itu naik pesawat zaman dulu nggak sejauh itu. Iya. Ya dia pasti harus turun di mana itu kayak gitu tuh harus dikritisi gitu. Nggak segampang. Jangan bayangin pesawat kayak sekarang gitu ya. Iya. Nggak gampang. Sekarang misalnya saya pernah ke Maroko, Spanyol gitu ya. Kita kalau ke sana nggak bisa langsung dari Jakarta, harus naik pesawat turun di Qatar dulu, habis itu ke Casablanca kalau di Maroko. Kalau mau ke Spanyol ya di Madrid gitu kan. Jerman itu kan lebih ke atas lagi gitu ya, jadi nggak semudah itu gitu bisa terbang gitu ya. Pasti dia lihat jalur laut atau kapal turun berapa kali. Sementara dia high profile banget orangnya. Betul. Nggak gampang. Nggak semudah itu ya. Dia cukur kumis doang masih bisa. Ya, terus nikah sama orang Indonesia katanya. Sampai sini. Iya sih. Ya jadi kita memang harus sebenarnya belajar sejarah tuh mengasah kekritisan kita gitu. Ya, tahu dari mana kayak begitu. Bagaimana caranya? Apa betul orang ini bisa melarikan diri kayak begitu gitu kan? Nggak semudah itu. Iya. Pak Jan, ada yang mau ditanyakan? Pak Jan? Ya Ustadz, kalau misalnya ada... Alhamdulillah, Jan nanya juga akhirnya. Alhamdulillah Jan, makasih Jan. Ada kira antum pendamping Ustadz tadi untuk nanya menjawab juga gitu ya Allah. Silakan Jan. Iya Ustadz, kalau misalnya nih Ustadz, ada perbedaan interpretasi antar sejarawan Ustadz. Iya. Nah, sebagai penikmat sejarah nih, kita bersikapnya seperti apa Ustadz? Terus juga kalau misal menanggapi orang-orang yang bicara sejarah tapi seenak-enaknya aja kayak gitu. Ya sumbernya belum valid, atau mungkin dia hanya berdasarkan cari-cari di internet kayak gitu. TikTok ya. Orang-orang belajar di TikTok ya. Kadang temen ditanya sumbernya dari mana? Dari TikTok. Video-video pendek kayak gitu. Viral reels gitu ya. Ya, bahwa interpretasi bisa beda itu nggak bisa terhindarkan. Yang penting ada perdebatan yang sehat. Yang penting dia bisa menjelaskan sumbernya apa, kenapa dia berpikir begitu. Kita berdebat tuh biasa. Ya berbeda pendapat biasa gitu ya. Jadi dalam sejarah tuh berbeda pendapat ada. Kita jangan, seperti saya bilang tadi, jangan mengharapkan sejarah tuh akan disepakati segala, karena seperti saya bilang tadi, masa lampau, dari sebagian masa lampau tuh ada yang tercatat, ada yang teramati, dari yang teramati ada yang tercatat, dari yang tercatat ada catatan yang sampai ke kita, dan yang sampai ke kita diteliti. Nah itulah yang sejarah. Sejarah itu yang diteliti. Kalau nggak catatannya ada tapi nggak teliti, ya bukan sejarah juga namanya. Oh gitu. Karena nggak ada yang makanya ada ungkapan sejarah itu ada setelah diangkat oleh sejarawan.
Jadi catatannya ada tapi nggak diteliti, ya nggak jadi apa-apa, cuma jadi arsip aja. Iya. Oh, oke. Cuma jadi arsip gitu. Jadi yang diteliti itu adalah validitas sumber gitu ya? Iya. Termasuk Jadi itu ya? perbedaan interpretasi itu wajar karena kita nggak tahu segala hal tentang masa lampau. Iya. Gitu. Banyak hal yang mesti dianalisis gitu ya. Ini kalau saya mengatakannya hanya hal-hal yang nggak terlihat. Ya, nggak terlihat. Contohnya misalnya kita mungkin nggak punya dokumennya, mungkin ya ada aja sih yang punya, tapi mungkin kita nggak punya ya dokumen latihannya Lionel Messi. Iya. Tapi kalau lihat dia jago kayak gitu kan pasti latihan dong. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Walaupun kita nggak lihat gitu ya, ya kita harus ya kita pasti mengakui dia latihan. Ya, jadi walaupun kita nggak perlu ngelihat video dia latihan. Iya. Tapi kalau lagi jagonya selevel itu nggak mungkin nggak latihan. Betul. Nah, itu contohnya gitu. Jadi nggak selalu selalu terlihat gitu. Tapi kita bisa analisis, kita bisa kita bisa membayangkan gitu ya. Dan kadang-kadang dalam sejarah tuh yang penting adalah penghayatannya. Gimana tuh maksudnya? Penghayatan kayak misalnya gini. Misalnya kita membayangkan gimana coba. Misalnya kita membayangkan Islam tahun 95 Hijriah itu udah sampai Andalusia. Ya. Kita cuma angka doang. Islam 95 Hijriah, Islam sudah sampai ke Andalusia, Spanyol dan Portugal gitu ya. Cuman angka, tapi coba kita resapi. Ini 95 tahun Hijriah berarti 95 tahun setelah hijrah. Ya, setelah zamannya Nabi gitu ya. Nabi kan wafatnya 10 Hijriah gitu ya. Jadi 85 tahun setelah ditinggal Nabi, Islam tuh dari yang cuman dari Hijaz, yang sekarang jadi Saudi Arabia gitu ya, meledak sampai ke Spanyol. Wah, ini luar biasa sekali. Ya jangan dibandingin sama zaman sekarang gitu. Zaman dulu melakukan perjalanan segitu aja tuh udah berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan gitu. Tapi sekarang ini bukan perjalanan, tapi menguasai. Iya. Nah, gitu ya. Ini penghayatan ya. Jadi bukan cuma angkanya gitu loh. Coba bandingkan dengan kemampuan orang zaman dulu dengan teknologi yang cuma segitu gitu ya. Oh, itu penghayatan maksudnya gitu. Iya. Islam Amirul Mukminin Umar bin Khattab bisa mengalahkan Syam, ya, bisa menguasai Syam. Syam itu kan dikuasai oleh Romawi. Ya, orang Arab bisa ngalahin Romawi. Bayangin, Hijaz itu nggak ada apa-apa. Hijaz itu nggak ada resource-nya gitu. Jadi jangan bayangin kita punya meriam, nggak ada, mesiunya nggak ada. Ya nggak ada resource buat mau bikin meriam pakai kayu barangkali Ustadz. Ya kayunya nggak banyak. Orang Arab tuh nggak punya banyak kayu gitu. Jadi fakta bahwa kita bisa ngalahin Persia, kita bisa ngalahin Syam itu gila gitu. Ya, itu udah pasti pakai ini gitu. Iya. Maksudnya penghayatan itu kita kayak membayangkan bener-bener ya. Membayangkan kita dulu pada masa itu. Iya. Ya dengan keterbatasan pada masa itu. Jangan bandingin sama sekarang gitu. Beda banget dulu sama sekarang gitu. Ya itu kadang-kadang penghayatan itu yang perlu gitu. Kadang-kadang itu lebih nempel tuh biasanya tuh. Iya. Lebih nempel. Nah itu pula kenapa sejarawan jadi hafal tahun itu karena menghayati bukan karena disuruh ngapalin. Iya. Baca berkali-kali itu. Kalau dia nggak ada meaning, nggak ada makna di belakangnya, itu cuma angka gitu, nggak enak gitu. Betul. Ya, 10 November 45 nggak enak gitu, bayangin aja. Tapi kalau ada makna itu menarik sekali. Iya sih, benar sih. Kasih contoh lagi. Daulah Utsmaniyah runtuh tahun 1924. 1925 ada kongres di Mesir sama di Saudi Arabia. Di Mesir kongresnya membicarakan bagaimana mendirikan kembali khilafah. Di Saudi Arabia membicarakan bagaimana menjadikan Saudi Arabia sebagai negara panutan lah gitu, negara nomor satu, negara Islam nomor satu, pemimpin Islam pada saat itu. Ada 2 kongres gitu ya. Indonesia mengirimkan delegasi kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka, Haji Abdullah Ahmad ke Mesir, Cokro Minoto, Kiai Mas Mansur ke Saudi gitu ya. Cuma bayangin, ini 1925 loh. Artinya Indonesia belum ada, teknologi masih kurang, tapi orang Indonesia sudah connect sama isu luar negeri, isu internasional, isu dunia. Gitu. Itu luar biasa gitu. Ya, itu luar biasa. Itu apa ininya dan penghayatan itu yang bikin kita hafal tahun-tahun tadi itu ya. Iya, karena signifikan gitu. Kok bisa ya tahun 1925 kita kayak begitu. 1928 Kongres Pemuda, ya kan? Semua yang terlibat di Kongres Pemuda itu Yong Java, Yong Sumatran Bond, Yong Islamic Bond itu semua di Islamitan Bond
dikerjain semua sama Belanda. Ada yang ditangkap, ada yang nggak boleh terlibat organisasi lagi, ada yang dibekukan, ada yang organisasi nggak boleh segala macam. Tapi 1932, 4 tahun kemudian, Young Islam Bond bisa demo bela Palestina. 1938. 32. 32. Selisih 4 tahun. Padahal mereka dalam keadaan ditekan. Dan negaranya belum ada, Indonesia belum ada. Itu 13 tahun sebelum Indonesia ada gitu. Buktinya mereka bisa mendukung Palestina apa Ustaz? Maksudnya Ada dokumentasinya ya? Ada, masih ada dokumennya. Ada. Kalau zaman Belanda akhir-akhir itu sih udah ada koran kan. Iya betul. Itu kalau kita mau cari ke perpustakaan masih ada itu, masih ketemu. Aksinya mereka itu membela Palestina itu. Masih disebut sama media. Indonesia aja belum ada, Indonesia belum ada dan kita berani ngedemo Inggris. Kalau kita ngedemo Inggris sekarang kan kita Indonesia, kita negara gitu. Iya. Kalau dulu mereka atas nama apa? Hindia Belanda, tapi nggak minta izin ke Belandanya. Iya. Itu nge-bypass kan gitu, organisasi ngedemo negara gitu. Organisasi negaranya pun negara jajahan gitu. Jadi Bukti sejarahnya apa itu Ustaz? Foto kah atau tulisan kah? ada artikel Bond ini membela Palestina itu? Itu John Islam Bond zaman yang Haji Agus Salim. Haji Agus Salim kan Nanti banyak nulis juga. Nanti mungkin Gafar bisa cari artikelnya kali ya, jadi screenshot. Biar ini memperkuat. Jadi itu contoh penghayatan gitu loh, penghayatan. Jadi kalau kita cuma lihat angka doang nggak seru, tapi kalau kita bayangin tahun itu penghayatan. Iya. Ini mungkin salah satu langkah kita semua untuk bisa lebih bukan nangkep, benar-benar nempel ya Ustaz ya. Iya. Insyaallah ya. Nah itu makanya kalau Prof. Kunto Wijoyo, beliau guru besar ilmu sejarah dari UGM ya, udah almarhum. Beliau mengatakan idealnya sih sejarawan itu sastrawan juga. Supaya orang menikmati apa yang diceritain. Supaya ceritanya enak. Gaya bahasanya, tulisannya. Nah yang susahnya sih ya, yang kita baca di buku pelajaran sejarah itu kayak cuman nyajiin fakta doang gitu. Fakta. Kita cuma suruh ngapalin doang, nggak ada rasanya gitu. Benar sih. Asik juga makanya mungkin kita kalau cerita sama anak-anak tuh yang anak-anak kita ya, itu mungkin memang harus storytellingnya bagus gitu ya, Ustaz ya. Storytelling benar. Jadi berarti sehingga anak kita lebih cepat nangkap gitu kali ya. Kayak tadi saya cerita di episode sebelumnya kita cerita Baitul Aqobah kedua. Baitul Aqobah kedua, setelah itu 2 bulan kemudian hijrah. Ya. Setelah Baitul Aqobah kedua itu hanya dalam waktu 2 bulan hampir semua sahabat Nabi hijrah. Ya. Sempat nggak mereka jual aset? Nggak ada. Nggak ada jual ditinggalkan. aset. Itu yang jadi yang harus dihayati gitu. Betapa setelah baiat ya dalam waktu 2 bulan aja hampir semua pengikut Rasulullah SAW tuh udah pindah ke Madinah. Berapa banyak mereka korbanin? Betul. Itu yang luar biasa. Itu kan kalau kita nggak tahu selisih jaraknya, ya jadi cuman setelah Baitul Aqobah kedua ada hijrah. Kita nggak tahu berapa cepat. Ya, kirain setengah tahun, kirain setahun, enggak 2 bulan. 2 bulan. Ya artinya dalam waktu, makanya orang-orang kaum musyrikin di Mekah tuh sadar pengikutnya Muhammad hilang semua karena dalam waktu 2 bulan doang. Totalitas ya langsung meninggalkan ya. Luar biasa, nggak sempat mereka jual rumah, nggak ada. Nah, dari situ kita bisa ngelihat pengorbanan muhajirin Masya Allah. secepat itu, Jadi menarik ya ketika diceritakan background di balik itunya ya, gitu. Benar-benar. Ada nilai di balik angka-angka itu gitu. Terus kalau mengenai pertanyaan Ojan tadi Ustaz yang menfilter ya Jan ya maksudnya. Ketika sebagai orang awam ya seperti kita nih gimana nih Ustaz memfilter itu karena kita kan nerima aja kan sebenarnya. Sebenarnya sama aja seperti bidang ilmu yang lain. Pertama yang paling gampang memfilternya itu adalah orangnya. Oh gitu. Orangnya dulu. Ya, orangnya. Ini orang siapa? Ya, dia benar-benar paham sejarah atau dia cuman bikin baca terus konten doang, baca dari mana aja, dia juga nggak terlalu mengkritisi gitu ya. Ya, tapi saya yakin kalau sejarawan betulan ya kelihatan dia pasti akan bicara dengan data. Ya, kayak kemarin kita di SPI saya bikin. Nanti ada argumen begini Ustaz, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, itu ada yang bilang kan? Itu dalilnya salah. Itu gimana? Kalau ada yang sekarang saya pakai dalil yang paling utama aja lah di Quran gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik bawa berita maka tabayun lah. Kalau datang orang fasik, jadi teliti orangnya dulu. Jadi ya orangnya ambil dalil itu ya Ustaz ya. Iya. Orangnya dulu harus diteliti. Baru kalau orangnya fasik, maka kita boleh ragu, ya. Kita wajar untuk tabayun gitu. Ya. Tapi kalau orangnya orang jujur, nggak pernah salah apa-apa, kita punya nggak mesti semua harus kita cek kan? Iya. Nggak mesti kita semuanya harus kita cek. Ada telepon tadi dari si ini.
perlu kita cek dan recheck, nggak perlu juga. Kalau dia jujur. Jadi kalau dia pembohong ya kita punya alasan untuk nggak percaya. Berarti langkah pertamanya itu dulu, Indra. Nah, sebenarnya kalau kata-kata tadi jangan lihat siapa yang bicara ya, itu sebenarnya dulu konteksnya adalah pengaduan hukum. Jadi ada rakyat mengadu kepada, perlu dilihat nih. nah jangan lihat Kita harus orangnya, tahu. itu benar. Tapi kalau soal sumber ilmu nggak begitu. Iya. Sumber ilmu di mana-mana orangnya dulu. Iya. Ya orangnya dulu, nih orang benar-benar belajar bidang itu apa enggak gitu. Ya harus tahu asbabun nuzulnya atau wurudnya ya Ustaz ya. Iya. Maksudnya tiba-tiba kita mengartikan juga. Pemikiran orangnya. Minimal banget kalaupun dia bukan ahli, minimal dia ngutip pendapat para ahli. Ya, tapi harus ada siapa yang ahli yang ngomong Iya, itu. harus dia harus pegang pada ahli juga dong, nggak? Ya, seperti semua bidang ilmu lah. Ya, bicara ilmu kesehatan, ya, yang ngomong bukan dokter, kita punya alasan buat curiga. Atau dia nggak merujuk ke dokter sama sekali, kita curiga dong. Ya, kalau dia bilang saya bukan ahlinya, tapi menurut dokter yang ini dia ngomong gini-gini, nah itu masih bisa lah kita teliti gitu ya. Oke. Ya, gitu. Jadi yang paling gampang tuh teliti orangnya dulu, ya, nanti orangnya. Ya, emang ini sejarah tuh sensitif ya. Ketika kita salah memahami sejarah, kita kayak saya bilang tadi kan, ilmu sejarah tuh ilmu pengetahuan budaya. Ya, kita tuh tahu siapa bangsa ini dari sejarahnya. Nah, kalau kita ngambil dari sejarah yang salah gitu ya, kita salah paham tentang bangsa kita. Ya, misalnya ada orang bilang orang Melayu itu malas. Itu kan orang Barat yang ngajarin tuh. Ya, orang Melayu itu malas gitu ya. Oh, di stigma seperti itu. Di stigma seperti itu. Oke. Sementara kita nggak tahu sama sekali sejarah kita. Akhirnya kita percaya aja. Iya. Tuh. Ya, artinya emang gue males nih gara-gara nenek mau bisa gitu. artinya orang itu juga menilai karena pengalaman dia hanya 1-2 orang, kemudian dinilai semua. Iya, Jadi bisa. saya pengalaman 5 orang Melayu malah semua. Nah, akhirnya dinilai semua begitu. Ya kalau itu kesalahan metodologis yang namanya anekdot. Jadi ngambil dalil dari anekdot. Misalnya merokok tuh nggak baik buat kesehatan. Kakek gua ngerokok sampai umur 90 tahun, kakek lo doang. Sebagian besar orang nggak sampai 90 tahun gitu. Ya, jadi mungkin ada sesuatu kondisi istimewa dari kakeknya sehingga dia walaupun ngerokok tiap hari tapi sehat. Tapi kenyataannya sebagian besar orang nggak begitu. Itu makanya ada ilmunya kan, ada ilmu statistik gitu kan. Ya, jadi mengambil dalil dari kejadian anekdot itu salah gitu. Anekdot itu cuma 1-2 kasus. Oke, menarik ya, Masya Allah. Sangat menarik. Ojan ada yang mau tanya lagi nggak, Jan? Ojan? Ya. Ojan udah lapar. Gantian. Tapi menarik ya, maksudnya tadi poin penting tuh, Andra, ketika kita bisa menceritakan sejarah tapi menghayatinya tuh, itu enak tuh. Artinya nggak tahu ya, beberapa pakar parenting juga bilang kita sebagai orang tua malah disuruh belajar untuk bisa storytelling. Karena ada beberapa kan orang tua bilang, kalau saya memang orangnya bisa storytelling, saya kan pendiam orangnya, nggak biasa ngomong. Gimana? Waktu itu Ustadz Bendri kalau nggak salah bilang. Iya. Ya belajar, memang harus belajar. Kita salah satu ini kita adalah kita bisa bercerita, berkisah. Dan dengan berkisah gitu anak kita kan semakin paham ya, semakin menghayati. Jadi kondisinya bukan buat kebutuhan buat orang lain doang, buat kita juga penting untuk bercerita. Betul. Ini bahasan yang lain, mungkin kapan-kapan kita bisa bahas gitu. Kalau dalam kajiannya Prof. Alatas tuh manusia tuh disebutnya hayawan natik. Ya, natik itu berbahasa, berbicara. Oke. Ya, jadi berbicara tuh penting. Ya, karena kita punya pemikiran dan sudah disampaikan pada orang lain. Dan itu yang penting bukan buat orang lain doang, tapi buat kita juga. Karena kalau kita nggak menyampaikan perasaan kita, kalau kita gagal menyampaikan perasaan kita atau kita nggak punya kata-kata, nggak bisa ngejelasin, yang tersiksa siapa? Kita juga kan. Iya. Ya seperti Ojan mau nanya tapi dari tadi ketahan mulu gitu. Nah, tersiksa dia. sebenarnya pertanyaan dia adalah apa salah gua gitu. Udah diginiin. Dia mau nanya tuh. Itu pertanyaan itu, apa salah gua katanya. Ya, jadi Why always me? Jadi orang tidak bisa berbicara itu memang masalah besar itu. Masalah besar. Jadi bukan hanya skill yang dibutuhkan untuk ngajar, untuk menjadi orang tua ya. Tapi memang harus bisa. Pantesan Anda sekarang baru paham kenapa Gafar kayak gitu, Zat. Dia tuh kadang susah untuk menyampaikan akhirnya dari kata-kata. Kalau tulisan, boleh nggak, Zat? Bisa aja. Boleh ya? Bisa. Yang penting menyampaikan ya, Zat ya? Oh, berarti dia Kalau filosofi saya sih, orang kalau bisa bicara berarti bisa nulis. Kalau bisa nulis berarti bisa bicara. Oh, bisa berlaku sebaliknya. Bisa berlaku, kan sama aja sebenarnya.
Oh iya enggak, kalau ada orang sebagian menulis lebih ekspresif. Iya, lebih ekspresif. ya, tapi artinya skillnya sama aja, cuman dia butuh keberanian barangkali untuk bicara. Oh, iya. Gitu. Itu aja sih. Keberanian itu beda ya. Insya Allah. Banyak poin penting nih hari ini ya. Kita kalau guru sejarahnya Ustadz Akmal betah ya zaman dulu kita. Justru kalau saya jujur agak kurang suka dulu pelajaran sejarah. Iya. Gitu. Karena ngajarinnya gitu. Benar apa yang baca dibilang buku teks sih, Akmal. tekstual banget. Iya, itu disuruh ngapalin. Kita nggak disuruh menghayati Betul, gimana betul. rasanya jadi Soekarno zaman dulu, Nah, gimana iya, rasanya jadi orang zaman dulu. Iya. Bayangin Soekarno baru tahu tanggal 14 Jepang menyerah. Berarti tanggal 15 ini kita nggak ada dokumen gitu ya. Tapi bisa ngebayang nggak tanggal 17 Ngebayangin, udah iya. proklamasi. Tanggal 16 dia diculik. Berarti 15-16 tuh hari yang padat sekali pasti. Insya Allah. Iya, Pasti yang padat. Pasti dia mendarat langsung ngasih tahu, wah Jepang menyerah. Wah, Oke. kita belum bisa verifikasi apa yang terjadi, tapi bisa ngebayangin nggak mungkin dia pulang dari Vietnam tidur siang dulu ya, istirahat lagi ya, jet lag nih, kayaknya nggak kayak gitu. Iya. Kayaknya pasti langsung telepon sana telepon sini, Jepang udah nyerah ternyata, bla 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 bla. Betapa padatnya tanggal 15, 16, 17 itu. Dan itu juga kalau kita cerita seperti itu, menghayati itu ya Sat ya, itu juga membuat anak-anak jadi bisa semakin imajinatif. Nah, iya. Ya, menganalisa sesuatu tuh enggak Jadi kayak film gitu. Iya, kayak film dia ngebayangin, oh iya ya kayak gini. Jadi kebayang di ininya jadi imajinatif anak-anak ya, insya Allah lebih ya. Dan menumbuhkan apa? Empati. Oh, Empati. iya. Ya, jadi dia ya nggak mudah menghakimi orang. Iya. Ya, karena dia tahu situasi kayak begitu, nggak Kenapa kayak gini aja nih orang nih? Padahal ya kalau dipikirin ada imajinasi dia yang berjalan, oh mungkin karena ini ya, mungkin karena ini gitu ya. Ya kita bisa bilang orang ini berbuat salah, tapi salahnya itu manusiawi gitu. Iya. Kita bisa ngerti kenapa dia berbuat itu gitu. Oke. Oke. Masya Allah. Belajar empati, kemudian dan satu yang paling penting justru paling penting dari ilmu sejarah itu adalah sejarah itu pendidikan karakter. Apa Ustaz? Pendidikan karakter. Apa tuh? Coba tolong diartikan Ustaz. Dielaborasi coba. Kan sejarah membahas orang-orang besar. Oke. Jadi otomatis kita bayangin anak-anak kita tiap hari dicekokin cerita orang besar. Iya. Itu bisa ketanam sih. Oke. Jangan diceritakan tentang orang-orang aneh-aneh gitu. Iya, benar. Orang-orang aneh-aneh berbuat begini, berbuat begitu, sama pacarnya ngapain, itu yang dikonsumsi tiap hari. Betul ya. Sepakat. Hidupnya jadi sempit. Tapi kalau dia lihat sahabat Nabi, lihat Rasulullah SAW, lihat para Nabi dan Rasul, para pahlawan tiap hari diceritain orang-orang besar gitu ya, Michael Jordan lah, segala macam gitu ya. Dia nggak akan membentuk karakter, benar. Membentuk karakter. Iya. Ya kan dia doang belajar. Dia akan belajar gitu, dari orang-orang gitu. Saya kasih contoh misalnya, saya sering cerita gitu ya tentang saya bilang bahwa banyak orang sukses karena pernah gagal. Justru karena pernah gagal, karena kegagalan itu membekas dalam jiwanya. Ya, sebagai contoh, kalau orang tahu basket, nggak usah hobi basket ya, tahu basket aja ya, pasti dia tahu Michael Jordan. Michael Jordan itu jadi hebat karena latihannya gila. Yang lain datang jam 9, dia jam 9 udah nge-shoot 200 kali. Kalau mau coba, gue udah pernah nyoba saya. 200 kali shoot, itu pegel bos. Lemes banget tuh. Tapi masih latihan lagi. Itu lemes, dan itu baru mulai deh. Baru mulai latihan gitu. Jadi kenapa dia bisa latihan gila kayak begitu? Karena dulu pernah pas SMA nggak diterima masuk tim. Jadi kegagalan Jadi ini bukan masalah lu jatuh, ini masalah lu bangkit dari jatuhnya. Kalau kita ketemu, dan kalau kita belajar tentang biografi orang hebat, nggak ada deh di antara mereka yang hidupnya lempeng-lempeng aja, pasti ada pernah jatuh. Yang menarik tuh bounce back-nya itu loh. Iya, betul. Nah, bayangin anak-anak kita semua belajar kayak begitu gitu ya. Bounce back, how to bounce back gitu ya. Bagaimana bangkit lagi. Ya kita nggak perlu. Mentalnya jadi kuat, insya Allah. Kita nggak perlu. Nah ini ada ungkapan filsuf Yunani zaman dulu ya. History is philosophy teaching with examples. Sejarah tuh belajar filsafat pakai contoh. Jadi kita tuh nggak perlu bilang kamu harus rajin menabung. Cukup cerita aja orang yang rajin menabung. Kamu nggak perlu cerita banyak berlatih. Ceritain aja orang yang jadi hebat karena banyak berlatih. Nggak usah bilang kamu latihan ya biar kayak Jordan. Nggak usah ngomong gitu. Ceritain aja Jordannya. Wah gila ya kayak gitu ya. Dia akan praktekkan. Mungkin prakteknya bukan dalam dunia basket. Dalam dunia sendiri kan. Tapi ya dia terbiasa ngelihat orang besar. Tapi emang jadi gini, kalau misalnya seorang ustadz yang menyampaikan misal monolog gitu Ustadz ya tentang kajian apa gitu. Misal kita bilang bagaimana pahala yang begitu besar
berbakti kepada kedua orang tua misalnya kayak gitu. Nah, kita bikin misalnya Indra yang backgroundnya memang di dunia industri buat film misalnya kayak gitu. Dia bikin film tentang ibu aja itu tanpa dia ceramah sebenarnya kan itu kan story yang bercerita Malah gitu lebih kan. nempel. Lebih nempel kan gitu kan. Kenapa? Karena gini, efek dari sejarah, kita kan sejarah itu kan bukan fiksi, bukan cerita bohongan. Iya. Ya harusnya cerita asli gitu kan. Nah, jadi dengan mengetahui bahwa ada orang kayak begitu, kita jadi merasa punya harapan. Iya betul. Iya, bukan legenda ya Ustaz ya. Anda nggak bisa bilang saya saya nggak bisa berbakti ke orang tua. Nyatanya banyak orang udah berbakti sama orang tua. Iya. Kita nggak bisa bilang saya tadinya orang susah bisa jadi orang sukses. Banyak orang dari dulunya susah jadi sukses. Gitu. Dengan meneliti kehidupan mereka. Iya. Jadi relate gitu. Kalau cuma baca dalil doang kan belum relate. Maksudnya apa Ada nih? contoh kasusnya, contoh realnya di sejarah. Begitu kita lihat contoh kasusnya, jadi langsung relate. Dalil itu langsung nempel, plek gitu. Dengan cerita gitu. Cerita itu pentingnya di situ. Masya Allah. Ya, makanya sekali lagi kalau Prof. Kunto Joyo bilang bagusnya sejarawan itu sastrawan juga. Jadi dia bisa menceritakan dan ceritanya tuh enak. Ya, kalau sejarawan tapi nggak punya kemampuan bercerita, jadi Berkisah, bercerita. nggak enak gitu ya. ceritanya gitu ya. Masya Allah. Makasih ya Ustaz ya. Alhamdulillah nih. Berarti next episode kita bahas apa nih Ustaz kira-kira? Bahas Ojan pastinya. Makasih loh Ojan atas satu pertanyaannya. Cukup berbobot loh tadi. Lebar kemana-mana kan. Betul banget. Ya, sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih sama Ustadz Akmal. Mudah-mudahan ada next episode yang bisa kita bahas ya. Ini Masya Allah ini membuka kita tentang literasi sejarah juga, memahami sejarah itu seperti apa. Dan ada satu pesan yang kalau saya sendiri pribadi ya itu dapat banget tuh bagaimana kita kalau misalnya memang mau nempel tuh sejarah kita menghayati cerita tersebut gitu loh. Maka kadang-kadang ketika ada seorang ustadz menyampaikan sirah Nabi gitu ya, itu nempel ketika ustadz tuh ceritakannya benar-benar nyampe ke kita, terus sampai mungkin beliau juga nangis gitu. Bayangin ya ikhwah gitu-gitu segala macam, sampai nangis. Kita sampai nangis juga, jadi kita keinget terus ya Ustaz. Jadi mungkin itu satu pesan ya, mungkin yang dari banyak yang ustadz sampaikan, saya mau sampaikan kepada kita semua, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa kita terapkan. Jadi jangan hanya pesan yang kita terima dari ustadz, tapi kita tidak aplikasikan, Dra. Betul. Kalau bisa pulang langsung kita cerita nih mana anak kita. Belajar. Ojan juga Jan ya. Tolong cerita sama siapa Jan kira-kira? Maestri. Masya Allah. Ojan udah nikah ya? Udah alhamdulillah. Udah lama? Udah. Oh Masya Allah. Sekaligus penegasan status. Oke. Ustadz Akmal, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ojan, makasih banyak. Makasih juga Bang. Mas Indra. Ditunggu di episode berikutnya Ojan. Jadi kita sekaligus mau bilang Ojan nanti insya Allah next episode akan muncul sebagai host kita juga nih, insya Allah ya. Dan ada teman-teman lain ya, Zdan ya? Ada teman-teman yang lain. Tolong. Tolong ya. Tolong. Oke, baik semuanya. Terima kasih banyak atas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya insya Allah. Dan sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.